Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang
Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum kita masuk dalam sharing, mari kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami dapat mendengar firman-Mu lagi Tuhan. Kami jadi lebih mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, berbicaralah, kami sambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, selamat pagi semuanya, shalom. Perkenalan terlebih dahulu, Koko Stefanus, dan Koko ingin membawakan satu sharing yaitu dengan tema kekasih jiwa. Nah, siapa sih yang kita mau jadiin kekasih jiwa? Apa sih yang dimaksud dengan kekasih jiwa? Kekasih jiwa yang dimaksud di sini itu bukan gebetan atau pacar atau hal sebagainya, tapi yang Koko mau concern di sini dan yang Koko mau bahas di sini adalah menjadikan Allah atau Tuhan itu sebagai kekasih jiwa kita. Kekasih jiwa itu seperti belahan jiwa. Kita nggak bisa hidup kalau nggak ada dia, kita nggak bisa sukacita kalau nggak ada dia, kita nggak bisa menikmati yang lain selain dia. Itu kekasih jiwa. Jadi kekasih jiwa ya mau nggak mau ya hanya ada satu gitu. Nah, mengapa sih ada beberapa alasan mengapa kita harus mengasihi Allah atau mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Nah, di sini kita harus pahami dulu bahwa yang pertama adalah kita adalah makhluk ciptaan. Kita adalah makhluk ciptaan yang kita nggak bisa pungkiri dan kita nggak bisa mengelak atau menolak untuk bisa tidak mengasihi Allah, karena kita adalah makhluk ciptaan. Udah makhluk ciptaan, kita makhluk tebusan. Kita udah berbuat salah nih manusia udah diciptain, terus dia berbuat salah, dia jatuh yang harus saya dihukum masuk neraka dan sebagainya, tapi ditebus sama dia gitu. Tuhan mati di kayu salib, ditebus, kita dijadikan anak dan sebagainya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengasihi Allah seperti itu. Kita udah makhluk ciptaan, kita makhluk tebusan juga. Dan yang kedua, di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan bahwa Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita harus mengasihi dia gitu. Karena Tuhan udah mengasihi kita sebelum kita tahu dia, kita nggak kenal dia, kita nggak sayang sama dia udah sayang dulu sama kita. Nah, sekarang kita udah tahu nih kalau Allah sayang sama kita, apa yang harus kita lakuin? Sayang balik gitu. Nah, dan yang ketiga adalah ada hukumnya di Alkitab bahwa jadi ada seorang pemuda bertanya kepada Tuhan, guru, hukum apa yang pertama yang ada di Taurat, yang ada di Alkitab pada zaman itu gitu. Hukum apa yang paling utama? Apakah mengasihi orang tua atau jangan membunuh, jangan memfitnah? Tuhan mengatakan hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu udah lengkap, udah paket komplit. Itu yang mengartikan bahwa kamu gak bisa mengasihi Allah dengan sekedarnya. Kamu harus mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu menandakan bahwa kita harus mengasihi dia. Itu adalah hukum utamanya Taurat, hukum utamanya Alkitab, hukum utamanya Tuhan, bahwa tugas manusia adalah mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Jadi kita nggak punya alasan dari tiga ini tadi nih, karena kita ciptaan, karena Tuhan udah mengasihi kita terlebih dahulu, dan ada hukumnya juga bahwa yang utama tugas manusia adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Itu udah nggak bisa dipungkiri gitu. Nah, dalam semua hubungan pasti ada namanya orang ketiga. Ya, orang ketiga, entah siapapun itu, dalam hubungan apapun itu, entah hubungan relasi antar pekerjaan, pasti ada orang ketiga. Kalau misalnya kita punya klien, pasti ada orang ketiga. Kalau misalnya dalam hubungan pekerjaan ya, ada klien, pasti ada orang ketiga yang mau ambil atau mau tikung customer kita atau sebagainya.
Kalau misalnya pacaran atau apa juga pasti ada kita kenal dengan orang ketiga, entah pelakor, perebut laki orang, atau perebut perempuan orang dan sebagainya. Nah, dalam hubungan kita sebagai kekasih jiwa nih, kita ngomongin kekasih jiwanya antara kita dengan Allah, itu ada orang tiga. Siapa? Lucifer. Lucifer adalah orang ketiga yang dari awalnya manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa, itu karena Lucifer. Dan lagi-lagi Lucifer tidak menjadi sesuatu yang buruk untuk merusak hubungan kita sama Allah. Dia tidak menawarkan hal-hal yang buruk. Dia tidak menawarkan hal yang buruk. Dia tidak menawarkan sebenarnya ya, dia tidak menawarkan kamu pada narkoba. Pada awalnya dia tidak menawarkan kamu dengan narkoba. Pada awalnya dia tidak menawarkan kamu pada berzinahan atau seks bebas dan sebagainya. Lucifer hadir dengan keindahan. Lucifer hadir dengan keindahan kita sehingga kita lebih melirik dia dibanding Tuhan. Contohnya gini, waktu Adam dan Hawa dia digodain sama Lucifer. Apakah dia bilang makan ini deh, makan buah, nanti kamu mati. Kalau mati kan begini gitu, ada efek negatifnya gitu. Oh enggak, Lucifer ngebujuk Hawa dan Hawa dengan keindahan. Dibilang, coba kamu lihat buah itu, bukannya enak untuk dimakan, untuk disantap? Adam menjawab lagi, tidak, buah itu tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, kami akan mati katanya, kata Allah itu kan. Terus Lucifer jawab lagi, sekali-kali kamu makan, kamu tidak akan mati. Nah, dia kasih godaan yang indah. Siapa lagi? Contoh konkretnya dalam kehidupan kita. Ketika Lucifer nggak ngajarin kita untuk seks bebas, nggak emang. Tapi Lucifer goda kita dengan apa? Ayo nonton porno dulu aja. Lihat porno tuh enak. Apalagi cowok-cowok kan. Ceweknya juga banyak sih, teman. Mostly biasanya cowok lebih aktif karena hormon cowok itu lebih liar gitu. Lucifer nggak ngajarin kita untuk ngeberontak lawan orang tua, enggak. Lucifer nggak ngebikin kita untuk ngelawan orang tua, enggak. Lucifer cuma bikin kita, udah kalau orang tua ngomong gak usah didengar, gak usah dengerin, biasa aja. Entar berjalannya sendiri. Emang karena kita punya daging natur dosa, ketika dipancing sedikit langsung marah, langsung emosi, kita ngelawan orang tua dan sebagainya. Dia Lucifer nawarin kita dengan keindahan dunia yang membuat kita tertarik, lebih ngelirik dunia dibanding Tuhan, dibanding Allah. Makanya kalau Lucifer tiap kali mencobai merayu, itu pasti dengan janji manis. Tuhan Yesus pun digodain dengan keindahan. Tuhan Yesus dibawa sama Lucifer buat ngeliat keindahan dunia. Terus Lucifer bilang, sembahlah aku maka dunia ini akan kukasih kepadamu. Dia nawarin keindahan. Dan jangan kita sampai kepancing sama jangan boro-boro kepancing. Jangan sampai kita mau bisa ngelirik apa yang ditawarkan sama Lucifer. Di Roma 8 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa barang siapa hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Barang siapa yang hidup dalam daging itu bukan berarti kita nggak boleh makan daging ya, atau nggak boleh makan sapi, babi dan sebagainya, atau makan daging ayam. Oh enggak, makan bebas. Dalam Taurat Perjanjian Baru tidak diatur makan apa segala macam. Tapi barang siapa hidup dalam daging, itu yaitu daging dalam natur dosa. Dalam konteksnya adalah natur dosa. Barang siapa hidup dalam dosa sebenarnya. Teksnya
teks artian pada saat ini ya, barang siapa hidup dalam dosa tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itulah hukumnya. Kita buka satu ayat dulu di Yakobus 4 ayat keempat. Kita buka dulu di Yakobus 4 ayat yang keempat. Oke, kita baca sama-sama lagi ya. Di Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat ini negur kita atau negur orang pada zaman itu. Hai orang-orang yang tidak setia, kita untuk dalam hubungan ini kita harus ada setia. Karena emang hubungan Allah sama manusia itu hubungan yang emang satu hubungan yang eksklusif gitu. Makanya kita harus setia. Tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Boro-boro bersahabat deh. Mau coba kenal aja sama dunia, mau coba kenalin sama dunia, itu tuh nggak seneng. Mau coba kenal tuh kayak gimana sih? Contoh, nonton bokep dikit-dikit aja, sebulan sekali lah, nggak tiap hari, nggak seks bebas. Dibandingin sama orang-orang seks bebas mah jauh kode dosanya. Dibandingin sama orang yang selingkuh mah jauh, apa hubungan suami istri mah enggak. Nonton bokep aja, cuma mau coba kenal, ngamuk Tuhan, ngamuk. Contoh kayak gini, kamu dalam satu hubungan pacaran, kamu atau pasangan kamu coba kenalan atau PDKT lagi sama lawan jenisnya, marah gak? Kira-kira nih misalnya kamu nih punya pacar yang bilang I love you lah segala macam, yang sleep call sebagai macam, yang jadi bucin, misalnya kamu jadi bucin atau dia jadi bucin. Terus one day dia WhatsAppan atau komunikasi sama lawan jenis dengan alibi, enggak kok, dia cuma temen doang kok, cuma temen. Sama kayak kita, enggak, gue gak cinta sama dunia, gue cuma coba kenal aja. Marah. Jadi jangan coba-coba untuk kenal sama yang lain. Jadi jadikan Tuhan kekasih jiwa satu-satunya gitu. Nah, solusinya bagaimana nih? Kita udah punya kekasih jiwa nih. Kekasih jiwa namanya, subjeknya Allah. Terus kita udah punya alasan kenapa kita harus mengasihi dia. Nah, timbullah masalah ketika kita mau mengasihi dia, yaitu orang ketiga, yaitu Lucifer dalam bentuk dunia, kesenangan, dosa dan sebagainya. Nah, solusinya apa untuk tetap bisa menjadikan Tuhan sebagai kekasih jiwa? Yang pertama adalah cintai dia dengan segenap hati. Karena di Matius juga dikatakan bahwa di Matius 22 ayat 37 yang tadi Koko sempat singgung, bahwa Tuhan memiliki hukum di mana lu mau cinta sama gua. Oke, lu mau cinta sama gua ya. Dikasih list nih. Biasanya kalau mau pacaran kan dikasih list kan. Kamu harus jemput aku on time, kamu harus perhatiin aku, kamu harus setia, kamu harus bayarin aku makan dan sebagainya gitu. Kalau misalnya orang mau mulai pacaran kan ada bukan syarat ya, kayak ada permintaan khusus. Nah, ketika Tuhan jatuh cinta sama manusia, Tuhan mengasihi manusia mau mengasihi Tuhan bikin satu hukum, satu rules, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Segenap itu 100%. Segenap enggak 90%, enggak 99,9%.
nggak 99,999%. Segenap berarti sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya. Jadikan Tuhan satu-satunya, bukan nomor satu loh. Nomor satu berarti ada 2, 3, 4, enggak. Jadikan Tuhan satu-satunya. Jadi kalau di checklist nih ya, di checklist satu Tuhan Yesus atau Allah, nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada 4, satu-satunya doang. Gitu. Jadikan dia one and only, bukan jadikan dia first, enggak. Jadikan dia one and only. Yang kedua, jauhi orang ketiga. Bagaimana hubungan bisa langgeng adalah menjauhi orang ketiga. Sama dengan halnya menjadikan gimana kita langgeng sama Tuhan. Bagaimana kita menjadikan Tuhan kekasih jiwa kita, yaitu ketika jauhi orang ketiga, jauhi dosa. Jangan lakukan apa yang Tuhan gak suka. Jangan mencoba atau ngelirik orang ketiga. Jangan. Bergaul sama Tuhan, bergaul sama Allah terus. Jauhi orang ketiga. Dan poin yang ketiga adalah setiap hubungan yang baik pasti ada komunikasi yang baik. Gak mungkin dalam hubungan yang baik itu ada komunikasi yang buruk. Orang yang bisa pacaran 3-4 tahun atau 5-6 tahun atau 7-8 tahun terus lanjut menikah di umur 40 tahun 50 tahun itu nggak mungkin ketika cowok nanya mau makan apa, pacarnya atau istrinya jawab terserah. Nggak mungkin. Biasanya cewek kayak gitu kan, mau makan apa terserah. Yaudah nasi goreng, nggak mau gendut. Yaudah salad mau, nggak mau, nggak enak. Soto gimana soto nggak males. Bakso kan kemarin udah bakso. Terus maunya apa terserah. Nggak mungkin kalau cowok dalam punya pasangan segitu lama, punya pasangan yang lama, yang punya hubungan yang baik gitu ya, nggak mungkin komunikasi seburuk itu. Dalam artian ya apa ya, terus nggak mungkin juga orang yang kayak gitu komunikasi buruk. Contoh lagi satunya, ceweknya nanya kamu kemana hari ini, terus dibalas 3 hari kemudian gitu, aku di rumah aja nih. Nggak mungkin sama cowoknya ya, nggak mungkin komunikasi yang kayak buruk kayak gitu tuh. Itu punya hubungan yang baik atau hubungan yang panjang gitu. Sama halnya dengan kita. Kalau kita mau jadi kekasihnya Tuhan atau Tuhan jadi kekasihnya kita gitu, saling mengikat gitu, adanya komunikasi yang baik. Saya dengan apa? Berdoa, baca renungan, baca Alkitab, komunikasi sama dia minimal 1 hari 1 kali. Nggak kuat 30 menit kalau kata Pak Eras, nggak kuat 30 menit, ya udah 5-10 menit cukup. Tapi jangan cuman kayak Tuhan selamat malam, hari ini aku mau tidur malam, good night. Nggak efektif. Bukan nggak efektif ya, kalau lu nggak punya waktu buat Tuhan, ya lu intinya nggak sayang sama Tuhan gitu loh. Kalau lu sayang sama orang pacar atau istri atau bahkan orang tua, lu pasti punya waktu untuk ngobrol. Sama halnya dengan kalau lu bilang Tuhan kasih jiwa gitu, doa. Kok gue nggak tahu mau ngomong apa, yaudah sembah dia aja. Kok gue ngerasa gue hari ini lagi kotor, kok gue lagi ngelakuin dosa, gue nggak mungkin ketemu sama dia, gue malu gitu. Ya minta maaf dulu sama dia, minta maaf Tuhan. Kalau lu nggak bisa ngomong apa lu udah cuma bilang Tuhan, ini konteksnya kalau kalian lagi ngelakuin dosa dan sebagainya, lu merem aja terus bilang Tuhan sorry. Entah gimana caranya, ketika lu udah gitu terus duduk diem aja gitu ya, duduk diem nggak ngelakuin apa-apa, tetap dalam kondisi doa, lu bilang Tuhan sorry. Tuh nggak tahu gimana, itu lu tiba-tiba kayak apa ya, kayak ada yang peluk lu, terus kayak lu akan berkata-kata secara apa ya, secara normal aja gitu. Maksudnya secara normal itu tiba-tiba langsung minta maaf dengan panjang lebar, lu ceritain kronologisnya. Tadi aku begini, tadi aku buat dosa gini, kayak gitu. Terus kalau nggak ngerti cara muji dia gimana caranya, ya udah lu nyanyi haleluya ya. Tau kan lagu haleluya yang
Haleluya, haleluya. Yang 12 kali itu nyanyi itu aja. Kalau lu nggak ngerti mau nyembah apa gitu, maksudnya mau ngomong apa gitu, atau mau apa kan ada orang yang bingung kalau mau nyembah kan, itu nyanyi itu aja. Haleluya yang berarti ya mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah Allah. Ya udah gitu aja ngomong nyanyi lagu gitu aja. Entah nggak tahu gimana ke bawah suasana, ntar lu bisa nyembah dengan alami gitu. Bangun hubungan dengan Tuhan, komunikasi yang baik, ketemu Tuhan minimal 5 menit 10 menit lah, ngobrol sama dia dengan komunikasi baik, yang baik, doa yang baik, itu membuat diri lu ketika menjalani hari setelah misalnya lu doa malam atau pagi siang hari atau pagi hari sebelum beraktivitas, lu dengan rutin berdoa, itu kayak ada yang apa ya, itu kayak ada satu pribadi yang ada di dalam diri lu, yang ketika lu mau marah, lu mau ngelakuin dosa, lu mau ngelakuin salah, ada yang tegur. Gak tahu siapa yang tegur, maksudnya lu nggak tahu itu siapa yang tegur gitu, kayak aduh harusnya nggak boleh gini nih, harusnya nggak boleh gini nih, itu berasa, itu yang jaga lu. Jadi lu ketika lu berdoa dengan baik, Tuhan juga akan bales doa lu, tapi nggak soundable atau Tuhan tiba-tiba ngomong, enggak, tapi dengan ketika lu ada pilihan hidup, misalnya aduh gue lagi deket nih sama si A, maksudnya gebetan ya, dia baik nggak ya, itu tuh ada suara yang ngebikin sejahtera kalau emang Tuhan menjodoh apa ya, Tuhan setuju. Atau ada juga kalau Tuhan nggak setuju, ada yang bikin nggak sejahtera gitu, nggak ada sejahtera, itu ada kepekaan lah. Jadi dengan secara nggak langsung ketika lu berdoa, berkomunikasi dengan baik, lu tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna, mana yang Tuhan mau gitu. Nah yang keempat, lakuin yang dia suka. Apa sih? Kalau kita punya pasangan atau kita punya pacar atau kita punya gebetan, kan kita sebenarnya kita kan ngelakuin apapun yang dia suka gitu. Contoh, gue nggak suka makan pedes, calon istri gue udah makan pedes nih, karena gue tahu calon istri gue suka makan pedes, gue yang nggak suka pedes jadi suka pedes. Kenapa? Karena biar bisa makan bareng. Karena dia kayak contoh misalnya dia makan ricis yang ayam yang dikasih saus pedas gitu, gue awalnya nggak bisa makan, sekarang gue bisa makan bareng gitu. Jadi terus gue tuh tipikalnya orang yang apa ya, agak cuek. Dia mau kemana ya kemana, terserah ya gue ya. Tapi ketika gue bilang aku sayang sama kamu, pasti ada apa ya, konsekuensinya, gue harus ngelakuin apa yang dia suka gitu. Kayak misalnya nih tadi yang gue cuek, ya mau nggak mau gue jadi agak perhatian lagi ya, merhatiin dia lah. Karena apa ya, itu sikap dari orang yang menunjukkan bahwa gue suka sama lo atau gue sayang sama lo, pasti akan ngelakuin apa yang dia suka. Nah apa sih yang dia suka, maksudnya dia suka itu tuh apa sih yang Allah suka gitu? Kekudusan. Allah suka kekudusan. Makanya apa ya, dengan ada kekudusan, atau bukan dengan ada kekudusan, dengan adanya lu bilang aku kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, berarti kan kita mengatakan bahwa Allah, aku mengasihimu nih, Allah, aku mengasihimu. Nah dengan adanya aku mengasihi engkau Tuhan, maka ada tuntutan lagi, adalah kudus. Maka di 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah nggak bisa orang yang mengasihi Tuhan nggak kudus, dan nggak bisa orang yang kudus nggak mengasihi Tuhan. Itu udah apa ya, udah sepaket gitu. Lu mau mengasihi Tuhan, kudus dulu mengasihi Tuhan. Lu mau kudus, harus mengasihi Tuhan dulu. Karena
Kayak gini, contohnya gini. Misalnya kamu dalam satu hubungan, kamu bilang nih, aku sayang sama kamu. Kamu bilang, aku sayang sama kamu nih. Misal taruh lagi namanya misalnya siapa ini, Tono misalnya, Tono. Kok seremnya Tono? Contoh lah, kalau Desi. Karena kok cowok kan soalnya. Kalau ngomong Tono agak aneh gitu. Misalnya eh, Tono, sorry, Desi. Desi, aku sayang sama kamu. Pasti ada yang dia apa yang dia suka dong. Nah, dia suka bisa perhatian. Orang nggak bisa perhatian tanpa dia suka atau dia sayang gitu. Dan orang eh, orang nggak mungkin, Koko nggak mungkin bisa sayang dia kalau Koko nggak perhatiin dia. Atau Koko berarti nggak sayang dia kalau Koko nggak perhatiin dia. Koko juga nggak mungkin bisa perhatian sama dia kalau Koko nggak sayang sama dia. Sama halnya dengan kita sama Tuhan yang menganggap kita kekasih jiwa ya. Kita menjadikan Tuhan kekasih jiwa kita ya. Kalau kita bilang kita jadi kekasih jiwa, ya berarti harus kudus. Karena kalau kita nggak kudus, kita nggak mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia, kita harus kudus. Gitu. Nah, jadi Koko cuma mau bilang, jadikan Tuhan kekasih jiwa kita. Karena kita punya banyak banget alasan buat menjadikan kita kekasih jiwanya dia gitu. Dan menjadikan Allah sebagai kekasih jiwa kita. Nah, kita punya musuh yaitu orang ketiga. Dan kita juga nggak boleh sama sekali ngelirik orang ketiga itu. Dan dari semuanya itu kita harus harus berjuang untuk bisa mengasihi dia dan menjadikan dia kekasih jiwa kita. Dengan cara apa? Mencintai dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap the one and only gitu. Yang kedua adalah jauhi orang ketiga. Yang ketiga adalah berkomunikasi yang baik, yaitu dengan cara berdoa. Yang keempat, ngelakuin yang dia suka, yaitu dengan apa? Kudus. Itu aja. Sekian sharing dari Koko. Sebelum kita selesai, kita berdoa dulu yuk. Selamat malam Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami dapat mendengar firman-Mu lagi Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk bisa mengasihi-Mu dengan sedemikian rupa sehingga kami menjadikan Engkau satu-satunya belahan jiwa kami, kekasih jiwa kami, dan kami benar-benar menghidupi Engkau sebagai kekasih jiwa kami Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan kami yang Engkau tidak senangi Tuhan. Kami minta maaf Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu. Amin. Oke, terima kasih. God bless.